Saat ini New Chapter Fellowship akan segera kita mulaikan. Jadi New Chapter ini adalah bab baru dalam kehidupan kita, menjalani kehidupan bersama dengan Yesus. Dan kita mau berfellowship dengan Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan berhubungan indah dengan Tuhan. Mari kita pergunakan waktu ini, jangan kita sia-siakan. Kita mengalir dengan Tuhan, kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita menikmati hadiratnya saat ini bersama-sama dengan kami. Emas dan perak tidak ada pada kami, melainkan apa yang ada pada kami itu yang kami hendak mau bagikan, yaitu bersama-sama kita mau menikmati hadirat Tuhan pada saat sore hari ini. Ya, kita angkat pujian bersama sebelum kita membuka ibadah kita. Ya Bapa, beri aku mengerti. Ya Bapa, beri aku mengerti keadaanku di matamu. Masihkah ada dosa tersembunyi, kesalahan tak kusadari. Ya Bapa, bukalah, amin, pengertianku agar ku kenali diriku. Masihkah ada percintaan dunia yang mengikat hatiku? Ya Bapa, beri kami mengerti. Ya Bapa, beri aku mengerti keadaanku di matamu. Amin. Masihkah ada dosa tersembunyi, kesalahan tak kusadari. Ya Bapa, bukalah pengertian kami. Ya Bapa, bukalah pengertianku agar ku kenali diriku. Masihkah ada percintaan dunia, men, yang mengikat hatiku. Ini komitmen kami, Tuhan. Aku bersedia melepas semua, tak bercela dalam pandanganmu. Haleluya. Sebelum mata menutup selamanya, aku layak di hadapanmu. Ya Bapa, beri aku mengerti. Ya Bapa, beri aku Sahabat mana yang menyaksikan program ini secara langsung live melalui Facebook akun Mana Ministry Indonesia, mari sama-sama yang tahu lagu ini kita menyanyikan bersama, amin. Sambil kita merenungkan setiap kehidupan kita. Apakah masihkah ada dosa tersembunyi, kesalahan yang tidak kita sadari? Haleluya Tuhan. Oh, ya Bapa, bukalah pengertianku agar ku kenali diriku. Haleluya. Masihkah ada percintaan dunia, amin, yang mengikat hatiku? Mari sama-sama kita berkomitmen dengan Tuhan. Aku bersedia melepas semua, tak bercela dalam pandanganmu. Sebelum mata menutup selamanya, sebelum mata menutup selamanya, aku layak di hadapanmu. Oh, aku bersedia melepas semua, ya Bapa, tak bercela dalam pandanganmu. Haleluya. Sebelum mata
menutup selamanya. Aku layak di hadapan-Mu. Aku bersedia melepas semua, amin. Tak bercela dalam pandangan-Mu, haleluya. Sebelum mata menutup selamanya, haleluya. Aku layak di hadap. Sekali lagi kami bersedia, aku bersedia melepas semua, amin. Tak bercela dalam pandangan-Mu, haleluya. Oh, sebelum mata menutup selamanya, amin. Aku layak di hadapan-Mu. Sebelum mata menutup selamanya, amin. Aku layak di hadapan-Mu, amin. Sebelum mata menutup selamanya, amin. Aku layak di hadapan-Mu, haleluya. Oh ya Bapa, haleluya. Terima kasih kepadamu. Kami berterima kasih kepadamu. Oh, bukalah pengertian kami. Oh, bukalah pengertian kami, agar kami kenali siapa diri kami, Tuhan. Agar sebelum menutup mata kami berkenan di hadapan-Mu. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Beri kami mengerti keadaan kami di mata-Mu. Bila masih ada salah dosa, oh yang tersembunyi, biarlah Kau buka pengertian kami, Tuhan, agar kami bermohon pengampunan-Mu, kelayakan-Mu. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Saya mengajak sahabat mana dimanapun Anda berada saat ini. Allah adalah Allah yang omnipresent, Allah yang hadir dimanapun kita berada saat ini, tidak terpisah oleh ruang dan waktu. Dimanapun saat ini kita berada, mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Mari kita minta Tuhan buka pengertian kita. Kalau masih banyak dosa tersembunyi, Tuhan ingatkan sehingga kita boleh meminta ampun ke Tuhan. Dan kita mau berubah. Kita mau berubah menjadi semakin berkenan di hadapannya. Haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Ya Bapa, beri aku mengerti keadaanku di mata-Mu, amin. Masihkah ada dosa tersembunyi, kesalahan tak kusadari. Ya Bapa, buka pengertian kami, Bapa. Bukalah pengertianku, agar ku kenali diriku, amin. Masihkah ada percintaan dunia, amin, yang mengikat
dekat hatiku. Ini komitmen kami kepadamu Tuhan. Aku bersedia melepas semua, amin. Haleluya Yesus, dalam pandanganmu. Haleluya. Sebelum mata menutup selamanya, amin. Aku layak di hadapanmu. Kami bersedia, oh, aku bersedia melepas semua, amin. Tak bercela dalam pandanganmu, tak bercela dalam pandanganmu. Sebelum mata menutup selamanya, amin. Aku layak di hadapan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas kesempatan yang begitu indah Kau beri bagi kami sebagai keluarga New Chapter Fellowship. Tuhan, kami mau berfellowship, kami mau berhubungan dengan Engkau ya Bapa, bersama-sama dengan sahabat mana Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Apakah mereka menonton saat ini ataupun nanti Tuhan, yang menyaksikan secara live ataupun yang nanti menyaksikan dia akan datang Tuhan. Saat ini kami mau siapkan waktu kami untuk berhubungan dengan Engkau Tuhan. Kami haus, kami butuh Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Dan kami mau datang kepadamu. Kami mau bersekutu dengan Engkau. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau mengagungkan Engkau. Kami pun mau Tuhan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan Bapa di sorga, sahabat mana yang ada di tempat ini maupun yang ada dimanapun mereka berada yang menyaksikan tayangan live streaming saat ini, ataupun tayangan yang ada di Facebook saat ini, dalam acara program New Chapter Fellowship Tuhan, kiranya Engkau boleh berkati mereka semua. Biarlah kami bisa, oh Tuhan, mengalami Engkau saat ini. Mengalami Engkau saat ini. Sehingga kami semakin berubah. Kami bisa membuka bab baru dalam kehidupan kami. Dan kami bisa bersekutu dengan Engkau. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu program ini Tuhan, New Chapter Fellowship. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Masih dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Beri aku tempat di hadirat-Mu Bapa, setiap saat, dimanapun juga. Sejak ku di bumi sampai nanti di surga, ku ingin selalu di hadirat-Mu. Hanya Engkaulah kebahagiaan kami. Hanya Engkaulah kebahagiaanku. Haleluya. Harta abadi kesukaanku. Ku tinggalkan dosa dan indahnya dunia, agar aku layak di hadirat-Mu. Amin. Selalu di hadirat-Mu, amin. Di hadirat-Mu, aman dan nyaman jiwaku. Haleluya. Walau kehidupan banyak pergumulan, yes, teduh dalam naungan-Mu. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, haus dan rindu hatiku. Haleluya.
di setiap waktu dalam hadirat Bapa. Perhatianku sempurna, beri aku tempat di hadirat-Mu. Beri aku tempat di hadirat-Mu, Bapa. Setiap saat, dimanapun juga. Amin. Sejak ku Haleluya. di bumi Haleluya. sampai nanti di Surga, ku ingin selalu di hadirat-Mu. Hanya Engkaulah kebahagiaan kami. Hanya Engkaulah kebahagiaanku. Amin. Harta abadi kesukaanku, ku tinggalkan dosa dan indahnya dunia, agar aku layak di hadirat-Mu. Beri aku tempat di hadirat-Mu. Beri aku tempat di hadirat-Mu. Aduh, menikmati hadir-Mu, Tuhan. Setiap saat, dimanapun juga. Amin. sejak ku Oh Tuhan, di bumi sampai nanti di surga, ku ingin selalu dalam hadirat-Mu, Tuhan. Haleluya. Hanya Engkaulah amin, amin, Tuhan. Harta abadi, amin. kesukaan Amin, amin. ku tinggalkan dosa Dan indahnya dunia, amin. agar aku Layak di hadirat-Mu. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Selalu Di hadirat-Mu, amin. Di hadirat-Mu, aman dan nyaman jiwaku, aman nyaman jiwa kami, Tuhan. Walau kehidupan kami banyak pergumulan, teduh dalam hati. Amin, amin, amin. Selalu di hadirat-Mu. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Haus dan rindu, ini kami yang haus dan rindu akan hati-Mu. Oh Tuhan, hati kami haus dan rindu akan Engkau, Tuhan. Hadirat Bapa, perhatianku sempurna, selalu di hadirat-Mu. Selalu di hadirat-Mu, amin. Di hadirat-Mu, amin, amin. Dan nyaman jiwaku, haleluya. Walau kehidupan banyak pergumulan, amin. teduh Ya Tuhan. dalam naungan-Mu, amin. Selalu di hadirat-Mu, amin. Di hadirat-Mu, haus dan rindu hatiku, ya Tuhan. Di setiap waktu dalam hadirat Bapa, perhentianku sempurna di setiap waktu, amin. Di setiap waktu dalam hadirat Bapa, perhentianku sempurna. Oh Tuhan, oh haleluya. Kami menyembah Allah perkasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang Musa sembah,
Allah yang berkuasa, kami sembah Engkau, kami menghadap Engkau Bapa. Haleluya. Oh, ini kami imam-imam menghadap hadirat-Mu, di dalam hadirat-Mu menghadap tahta-Mu Bapa. Yesus yang mulia Tuhan kami telah menjadi imamat rajani. Haleluya. 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 Mari sahabat mana. Haleluya. Engkau yang memiliki waktu. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Mari mengalir bersama-sama. Haleluya. Kita sembah Tuhan. Suatu kehormatan bagi kita sebenarnya. Allah pencipta alam semesta, Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang menciptakan kita, manusia. Kita boleh bertemu dengan pencipta kita. Haleluya Yesus. Oh, haleluya Tuhan. Kami menghormati-Mu, kami memuji-Mu, kami menghadap Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Kami mau dalam hadirat-Mu Tuhan. Aman dan nyaman jiwa kami Tuhan. Walau hidup ini banyak pergumulan, kami Tuhan teduh dalam naungan-Mu. Karena kalau kami mau digarap oleh Engkau Tuhan, oh begitu nikmat Tuhan. Mungkin saat ini kami berbeban berat, kami ada masalah Tuhan. Mungkin saat ini juga kami dalam kelimpahan Tuhan. Tapi yang terutama di atas segalanya, lewat apapun yang kami lalui, kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami semakin berkenan melakukan kehendak-Mu Bapa. Oh, pikiran kami, perasaan kami, kehendak kami seperti apa yang Engkau yang mulia Tuhan kami Yesus Kristus pikirkan, rasakan, dan kehendaki. Haleluya, haleluya. Oh, jadikan momen ini, sahabat, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena kita tidak bisa terlepas dari Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Apapun yang kita hadapi saat ini, mari kita fokus saja kepada Tuhan. Kita berusaha menjalaninya. Haleluya, 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 haleluya. Kita tinggalkan itu, kita tanggalkan seperti halnya tema New Chapter Fellowship kali ini, take it off, artinya tanggalkan. Tanggalkan semuanya. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Kau Allah pencipta langit dan bumi. Amen. Suatu kehormatan bagi kami. Kau bisa berjumpa, kami bisa berjumpa denganmu. Oh, berjumpa denganmu ya Bapa. Berjumpa denganmu. Karena lebih dari segalanya dan dalam segala perkara Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, amin. Dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara, menyenangkan-Mu, amin. Menyenangkan-Mu, haleluya. Sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkan-Mu, haleluya. Menyenangkan-Mu, amin. Amin Tuhan.
dan kapanpun dalam segala perkara menyenangkan-Mu, amin, menyenangkan-Mu, amin, sejak di bumi sampai selamanya, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, dalam segala perkara selalu melakukan kehendak Bapa, haleluya. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hati-Mu Bapa, haleluya. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Ini tekad kami Tuhan, komitmen kami. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, haleluya, menyenangkan-Mu, amin. Dimanapun, kapanpun, dalam segala perkara menyenangkan-Mu, amin, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, haleluya, menyenangkan-Mu, dimanapun, kapanpun, dalam segala perkara menyenangkan-Mu, amin, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Haleluya, Yesus Tuhan. Suatu kehormatan bagi kami. Mari sembah Tuhan. Haleluya, menyenangkan-Mu. Haleluya. Haleluya. Menyenangkan-Mu Tuhan dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Ya, dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya, oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Amin. Selalu di hadirat-Mu, amin, menghayati kekudusan-Mu, amin. Ku gentar dan hidup tidak bercela, agar layak tinggal di dalam-Mu, amin. Menjaga perasaan Bapa, pelayanan yang sesungguhnya, amin. Setiap langkah dalam hidupku sesuai pikiran perasaanmu, selalu di hadirat-Mu, selalu di hadirat-Mu, amin, selalu di hadirat-Mu, menghayati kekudusan-Mu, menghayati kekudusan-Mu Tuhan. Ku gentar dan hidup tidak bercela, agar layak
tinggal di dalam-Mu. Amin. Menjaga perasaan Bapa, pelayanan yang sesungguhnya. Amin. Setiap langkah dalam hidupku sesuai pikiran perasaanmu. Ku mengasihimu, ku mengasihimu. Amin. Ku menghormatimu. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Amin. Kau yang ku rindukan, haleluya. Kau yang ku nantikan, yes Tuhan. Bila aku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan, ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Terima kasih Bapa. Ku menghormatimu. Amin. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hanya Engkau satu-satunya Yesus. Amin. Harta milikku satu-satunya berharga. Kau yang ku rindukan, Engkau yang kami rindukan Tuhan. Kau yang ku nantikan. Amin. Bila aku boleh datang amin wajah-Mu, Tuhan, bila aku boleh datang, bila aku boleh datang, amin Tuhan, wajah-Mu, Tuhan. Amin, amin, amin Tuhan. Kami bersyukur atas waktu yang Kau boleh beri bagi kami yang ada di tempat ini, New Chapter Family yang berfellowship saat ini. Bapa, kami mau diisi dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau menerima berkat kebenaran firman-Mu. Bapa, kami serahkan dan kami taruh ke dalam tangan-Mu. Biarlah benih ini jatuh, tertabur di tanah hati kami yang haus dan rindu akan Engkau. Sehingga boleh tertanam baik, boleh bertumbuh, boleh berbuah. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau membaca, merenungkan firman-Mu yang adalah kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Luar biasa, Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kita harus nikmati setiap momennya. Dalam kehidupan kita banyak momentum yang sebenarnya itu kalau kita benar-benar menyadari dan menghayati, itu adalah momentum yang Tuhan berikan bagi kita untuk bisa menjadi semakin lebih dewasa di dalam Tuhan. Karena kita belum bisa memikul salib yang Tuhan berikan kalau kita belum beranjak dewasa di dalam Tuhan. Bagaimana Tuhan mendewasakan kita? Tentu melalui berbagai peristiwa yang terjadi, yang kita alami. Setiap peristiwa, setiap kesulitan hidup, setiap pergumulan yang kita alami merupakan sebuah momentum yang Tuhan pakai
agar kita bisa menjadi dewasa. Seperti halnya saat ini kami dari New Chapter mengadakan fellowship. Jadi tajuk acara saat ini, program yang ada, New Chapter Fellowship. Setiap harinya ada New Chapter message yang kami kirimkan, dan jalan sudah 2 hari. Dan ini proyek yang Tuhan berikan agar kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Sama-sama kita berkemas pulang. Emas dan perak sekali lagi tidak ada pada kami, melainkan apa yang Tuhan taruh pada kami untuk kami kerjakan. Dalam hal ini melanjutkan pekerjaannya, itu yang kami mau lakukan. Tidak ada motivasi lain selain motivasi kami, yakni kami rindu mengajak baik kami pribadi, keluarga kami, dan juga sahabat mana yang menyaksikan tayangan ini, sama-sama kita berkemas pulang. Sama-sama kita berkemas pulang. Jangan pikir bahwa nanti masih ada tahun depan. Nanti masih ada 5 tahun depan. Atau nanti saja. Dengar baik. Hidup kita ini seperti uap. Kita tidak tahu kapan kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Jadi kalau sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup, bahkan untuk menyaksikan tayangan New Chapter Fellowship ini, mari kita pergunakan sebaik mungkin. Kita pergunakan sebaik mungkin. New Chapter Fellowship kali ini dalam firman Tuhan, kita mengangkat tema Take It Off. Artinya tanggalkan. Take it off, tanggalkan. Nah, kita baca dalam Ibrani 12 ayat yang ke-1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi Dia. Sekali lagi saya ulangi, Ibrani 12 ayat yang ke-1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Haleluya. Amin. Kita perlu menyadari keberadaan kita di hadapan Tuhan. Dan itu sangat penting. Itu sangat penting. Kita harus benar-benar menyadari keberadaan kita di hadapan Tuhan. Karena itu yang menjadi dasar bagi kita menjalani hidup ini dan berjuang hidup berkenan sepanjang sisa waktu kita berkenan di hadapan Tuhan. Take it off. Tanggalkan. Apa yang harus kita tanggalkan? Kenapa kita harus menanggalkan? Ibrani 12 ayat 1 dengan pengantar, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita mempunyai banyak saksi. Saksi ini martus dalam teks aslinya. Dan tujuan kenapa ada saksi, yakni salah satunya membuktikan suatu kejadian atau peristiwa, keadaan seseorang apakah benar terjadi demikian atau tidak. Nah, banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ini bisa berarti bahwa kebenaran sudah dinyatakan dalam Alkitab, dan saksinya melalui rasul-rasul, tokoh-tokoh Alkitab, itu merupakan saksi yang perlu kita ketahui bersama, di mana mereka menjalani hidup mereka baik yang berusaha hidup benar maupun hidup tidak benar, semua ada di dalam Alkitab, dan itu bisa menjadi saksi.
Jadi kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab, setiap peristiwa, kejadian, cerita dari para tokoh Alkitab itu juga merupakan saksi. Dan saksi itu mengelilingi saya dan saudara. Bagi kita umat yang bukan hanya mengaku tapi meyakini kita mengikut Kristus, kita harus menyadari benar bahwa saksi sudah ada. Kita mempunyai banyak sekali saksi dalam Alkitab. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua, saksi juga bisa berarti hidup kita sementara disaksikan, atau bisa juga berarti hidup kita ini dikelilingi oleh saksi-saksi. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang melihat kita, melihat karakter kita, melihat tingkah laku kita, itu bisa tahu bahwa oh ini anak Tuhan atau tidak. Saya harus mengatakan ini, bahwa sudah terjadi krisis kepercayaan terhadap orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Karena ini kami alami, bukan hanya sekedar mendengar, tapi kami alami. Setelah kami tahu, ini maaf, tidak bermaksud menghakimi. Tidak ada niatan untuk menghakimi, tapi ini supaya menjadi perenungan bagi kita bersama bahwa kita banyak kali menghadapi orang-orang yang seiman dengan kita justru memiliki karakter yang di luar dari kasih Kristus. Ini realita yang terjadi sekarang. Nah, kita dikelilingi oleh banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Untuk itu kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain hidup kita. Ini adalah cerminan Kristus dalam diri kita. Jadi karena diri kita dikelilingi banyak saksi, yang bisa berarti pertama, sekali lagi, saksi itu bisa berarti dari tokoh-tokoh Alkitab, atau saksi-saksi sejarah, di mana mereka menjalani hidup mereka taat, bahkan juga rela menderita bagi Kristus. Dan kita bisa baca kisah dari saksi-saksi Kristus itu dalam Alkitab. Arti yang kedua, saksi berarti kita juga dikelilingi oleh orang-orang yang selalu melihat keberadaan kita. Orang-orang yang selalu melihat keberadaan kita, orang-orang yang selalu menyaksikan kita. Benar enggak ini orang Kristen? Benar enggak ini kekristenan yang mengajarkan kasih, tapi benar enggak memiliki kasih? Nah, karena kita dikelilingi oleh saksi, dalam firman Allah sampaikan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Menanggalkan beban dan dosa, karena apa? Karena beban dan dosa ini sering kali merintangi saya dan saudara untuk berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan bahwa hidup berkenan di hadapan Tuhan artinya kita mau melakukan kehendak Bapa di sorga. Nah, apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga? Yaitu kita harus serupa dengan Yesus Kristus yang mulia Tuhan kita. Kita harus bisa menduplikasi gaya hidupnya. Filipi 2:5, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus. Artinya kita memiliki pikiran, kita memiliki perasaan, kehendak seperti apa yang Yesus pikirkan, rasakan, dan kehendaki. Luar biasa. Sudahkah kita berkenan? Berkenan bukan hanya sekedar kita melakukan hukum, perintah. Karena Kristen bukan hanya sekedar agama. Kekristenan bukan sekedar agama, melainkan gaya hidup Yesus yang kita duplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimulai dari keluarga. Justru itu saya selalu bilang kepada rekan-rekan sesama pelayan, kalau dalam setiap share ataupun ada yang datang kemari ke sini sharing-sharing, minta penguatan, motivasi, selalu saya bilang bahwa mimbar kita ini
dimulai dari lingkungan keluarga. Mimbar saya dan saudara dimulai dari lingkungan keluarga, baru beranjak ke yang lain, termasuk di gereja. Nah, segala sesuatu yang merintangi, kita harus tanggalkan. Take it off. Kita harus tanggalkan. Kita harus benar-benar tanggalkan. Karena kita mau berusaha hidup berkenan di hadapan Bapa di sorga. Kita harus tanggalkan dua hal, beban dan dosa. Beban ini bahasa teks aslinya okos. Bisa juga berarti yang paling menonjol, atau bisa berarti berharga, dan bisa juga ini berbicara kepemilikan. Jadi take it off, tanggalkan apa? Beban. Apa itu beban? Yang paling menonjol dalam diri kita, yang paling berharga dalam diri kita, termasuk kepemilikan kita. Dengar baik, kita ini bukan milik kita sendiri. Dan kita harus melepaskan segala milik kita bila kita menjadi murid atau pengikut Kristus Yesus Tuhan. Barang siapa yang mau menjadi pengikut Yesus, kita harus melepaskan segalanya. Melepaskan kepemilikan. Apakah melepaskan kepemilikan kemudian kita tidak ada lagi rumah, kita tidak ada? Bukan demikian. Artinya kita tanggalkan beban, kita tanggalkan ongkos ini, kita tanggalkan segala sesuatu yang paling menonjol dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita kemudian menjual dan lain sebagainya, melainkan kita merasa tidak bermilik. Kalaupun kita ada rumah, kalaupun kita ada motor, kendaraan, diizinkan ada barang-barang branded, tapi kita tidak terikat oleh itu. Kita tidak terikat. Kita harus melepaskan dari segala milik itu. Melepaskan, sekali lagi, tidak terikat. Ada tapi tidak terikat. Ada tapi tidak terikat. Sampai pada titik Tuhan suruh ini, puji Tuhan, Tuhan suruh ini, puji Tuhan, Tuhan suruh ini, puji Tuhan. Jadi kita harus pertama tanggalkan beban di saat kita mau berkenan di hadapan Tuhan. Mau berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Dengar baik, ini diwajibkan. Jadi kita harus tanggalkan beban. Tanggalkan kepemilikanmu. Jangan merasa engkau bermilik. Jangan merasa karena kita ada harta, karena kita ada uang, kita ada kuasa melalui pangkat, jabatan, baik terlebih di lingkungan gereja. Kemudian kita merasa bermilik. Kita merasa berarti. Kita merasa memiliki nilai diri yang lebih dari yang lain. Tanggalkan, take it off. Tanggalkan semuanya itu. Tanggalkan beban itu. Tanggalkan beban itu. Tanggalkan kepemilikan dalam diri saya dan saudara, karena itu menjadi beban. Karena itu menjadi beban. Justru itu tanggalkan, lepaskan segalanya kalau kita mau menjadi murid atau pengikut Kristus, yang mana nantinya kita akan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi saya dan saudara. Hal yang kedua yang harus kita tanggalkan yaitu dosa. Dosa dalam perjanjian baru itu sering sekali dipergunakan kata hamartia. Artinya apa? Meleset. Tidak tepat sasaran. Ini berbicara bahwa hidup kita harus sesuai dengan kehendak Allah. Dalam segala hal harus sesuai dengan kehendaknya. Ini susah-susah gampang. Susah-susah gampang. Susah-susah gampang. RDP susah 2 kali. Susah-susah gampang. Ini susah-susah gampang. Tapi dengar baik. Apabila kita mau digarap oleh Tuhan, apabila kita izinkan Roh Kudus bekerja, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita sanggup untuk menanggalkan baik beban maupun dosa. Dosa berarti di sini kemelesetan hidup. Dosa berarti di sini tidak sesuai dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Bapa di sorga, kehendak Yesus Kristus yang mulia Tuhan kita. Karena dalam segala hal kita harus sesuai dengan kehendak Dia. Amin. Kami pribadi memiliki kesaksian yang luar biasa menurut kami, di mana kami semakin
berkenan atas berkat yang Tuhan berikan. Jadi singkat, kami harus melepas sesuatu kepemilikan kami. Karena itu sesuai dengan kehendaknya. Nah, pada saat sebelum kami melepaskan itu, kami sempat terpikir bahwa Tuhan, iman adalah penurutan terhadap kehendak Allah. Jadi yang kami kejar adalah bagaimana kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Akhirnya puji nama Tuhan, kalau kita ikut dengan maunya Tuhan, semuanya Tuhan akan muluskan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara. Kembali lagi, kuncinya untuk menanggalkan beban dan dosa apa? Komunikasi. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bagaimana cara kita meninggalkan semua beban dan dosa? Yaitu apa? Komunikasi dengan Tuhan. Komunikasi itu penting. Komunikasi penting. Jadikan doa itu dua arah, bukan satu arah. Jadikan doa itu sekali lagi dua arah, bukan satu arah. Bukan hanya sekedar kita dengan Tuhan. Kalau doa masih satu arah, berarti kita itu masih anak-anak. Tapi kalau doa itu dua arah, komunikasi, berarti kita sudah mulai beranjak dewasa. Kita sudah mulai beranjak dewasa. Dan kita akan menerima damai sejahtera yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Kita akan menerima damai sejahtera yang melampaui segala akal. Jadi mari, New Chapter Fellowship kali ini, take it off. Kita tanggalkan beban dan dosa kita. Kita tanggalkan kepemilikan kita. Segala sesuatu yang menonjol, yang membuat nilai diri kita lebih, kita tanggalkan. Yang selanjutnya, kita harus tanggalkan setiap dosa kemelesetan. Mari kita mau belajar untuk cari tahu, untuk mengerti, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Caranya gampang, komunikasi. Sediakan waktu setiap hari. Diri kita ini masing-masing minimal 30 menit. Diam di altar Tuhan. Setelah itu, baca Alkitab, pelajari Alkitab. Dan selanjutnya mari kita alami Tuhan melalui setiap peristiwa dan kejadian yang terjadi dalam keseharian kita. Ingat, mimbar kita itu bukan nanti di gereja. Mimbar kita itu dalam keseharian kita adalah mimbar kita untuk terus kita menjadi alat Tuhan. Karena dengar baik, kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Amin. Jadi kita mau tanggalkan semua itu. Kita berlomba. Kita berlomba dengan tekun. Kita terus berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Artinya perlombaan ini diwajibkan. Tidak boleh tidak diwajibkan. Apa? Kita berusaha hidup suci, kudus, sempurna. Kita berusaha hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Amin. Amin. Haleluya. Ku mengasihimu. Amin. Ku menghormatimu. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Amin. Kau yang kurindukan. Haleluya. Kau yang ku nantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan. Kami mengasihi-Mu, Tuhan. Sama-sama kita katakan, ku mengasihi-Mu. Haleluya. Ku menghormati-Mu. Amin. Lebih Engkau satu-satunya harta milikku, berharga. Amin Tuhan. Haleluya. Kau yang kurin. Mari kita merindukan Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Kau yang
ku nantikan bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan. Saya berikan waktu beberapa menit ke depan. Engkau yang memiliki pergumulan, engkau yang berbeban berat, engkau yang memiliki kebutuhan, silakan kau komunikasi dengan Tuhan dua arah. Tuhan, aku berkerinduan seperti ini Tuhan. Kira-kira bagaimana Tuhan? Kalau Engkau berkenan, kiranya ada jalan yang Kau bukakan Tuhan, sehingga kami hanya bisa melakukan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan, kami perlu ini Tuhan. Tuhan, kami butuh ini Tuhan. Tapi menurut Tuhan seperti apa? Komunikasi dengan Tuhan. Dia adalah teman kita, sahabat kita, Bapa kita. Komunikasi dengan Tuhan. Apa yang kau butuhkan, apa yang kau perlukan, komunikasi dengan Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Tuhan. Amin, amin, amin. Ku mengasihi-Mu. Sahabat yang menyaksikan, komunikasi dengan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulanmu, apapun yang menjadi permasalahan hidupmu, persoalan hidupmu, komunikasi dengan Tuhan. Amin, 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 amin. Amin. Berharga di hidupku, amin. Kau yang ku rindukan, Kau yang ku nantikan, Kau yang ku nantikan. Boleh datang. Amin, amin. Memandang wajah-Mu, Bapa kami yang ada di sorga, suatu kehormatan bagi kami boleh bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Satu kebanggaan bagi kami bisa bersekutu dengan Allah yang menciptakan kami. Terima kasih, kami boleh diberi waktu dan kesempatan untuk boleh memuji, menyembah-Mu, bersekutu dengan Engkau. Kami boleh menerima berkat kebenaran-Mu Tuhan, yang kiranya dapat mengubahkan kehidupan kami. Bapa kami yang di sorga, Engkau mendengar setiap percakapan yang mereka percakapkan dengan Engkau, Bapa. Sahabat mana Tuhan, bila mereka berkekurangan, bila mereka ada kebutuhan, bila mereka ada persoalan hidup, tentunya Tuhan ajar mereka untuk dapat bertanggung jawab dengan apa yang mereka hadapi saat ini Tuhan. Tapi bila itu semua melampaui kepikiran sahabat mana, kiranya Tuhan Engkau turun tangan Tuhan, Engkau turut bekerja Tuhan, Engkau turut bekerja Tuhan. Engkau memberikan kelepasan, Engkau memberikan Tuhan kelegaan Tuhan. Kalaupun ada yang sakit Tuhan, bantu mereka untuk dapat mengubah pola makan, pola hidup. Kalaupun mereka harus ke dokter, mereka ke dokter. Tapi biar di atas segalanya Tuhan, Engkau yang berperkara, semua dalam kontrol-Mu Tuhan. Amen. Dan Tuhan, kami serahkan mereka semua, apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka, permasalahan hidup mereka, suami, istri, anak-anak mereka, orang tua mereka, kami taruh mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka kiranya Engkau berikan jawaban seiring berjalannya waktu Tuhan, dengan tanggung jawab yang Engkau beri bagi mereka. Tapi Tuhan, biarlah di atas segalanya, sekali lagi biarlah di atas segalanya, kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Di atas segalanya semua Engkau kerjakan supaya kami semakin berkenan di hadapan-Mu, semakin berkenan di hadapan-Mu, tidak terikat dengan dunia ini, meninggalkan dunia ini Tuhan, memindahkan hati kami ke sorga. Karena Engkau telah siapkan tempat bagi kami yang terindah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Bapa. Kami taruh semua sahabat mana yang menyaksikan tayangan di Facebook dalam program New Chapter Fellowship.
hari ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami pun menyerahkan program ini Tuhan, acara ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah senantiasa berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih, terima kasih. Terimalah berkat Tuhan. Semua berkat yang dari Allah Bapa menjadi bagian dalam kehidupan kita sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Sahabat Mana, selesai sudah New Chapter Fellowship kita kali ini, dan kita akan berjumpa minggu depan hari Minggu jam 3. Ditunggu temanya apa. Tapi mari setiap kita memiliki kehausan yang luar biasa, atau kehausan yang luar biasa untuk kita berfellowship dengan Tuhan bersama-sama dengan kami New Chapter Family. Ya, kami juga mengingatkan setiap hari ada New Chapter Message, kiranya bisa memberkati dari sahabat Mana yang mengalami apapun hidup ini. Tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Shalom.